Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah sekalian, Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, para hamba Allah sekalian, para santri muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin Babut Taubah. Masih kita membahas tentang Babut Taubah. Hadis yang ke-8 di bab taubat, ya. Dari an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id, ya, itu namanya aslinya Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, ya. Abi Sa'id itu anaknya. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id yang nama aslinya adalah Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, atau biasa yang kita baca itu an Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Hadis yang panjang yang menceritakan tentang seseorang dulu, ya. Rajulun qatala 99 nafsan. Ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa, 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Maka atas kehendak Allah, hati sang pembunuh 99 orang ini terketuk hatinya untuk ingin bertaubat. Sehingga apa, dia bertanya tentang di mana atau siapa orang yang paling berilmu di negeri ini. Fadulla ala rahibin. Maka sang pembunuh tadi yang membunuh 99 orang ditunjukkan, diarahkan kepada seorang ahli ilmu, ya. Fatahu, kemudian dia mendatanginya, datang kepada ahli ilmu. Faqala, kemudian dikatakan, innahu qatala 99 nafsan. Wahai ahli ilmu, sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah baginya ada taubat dari Allah? Apakah bisa bertaubat kepada Allah? Apakah taubatnya diterima oleh Allah? Maksudnya gitu. Faqala la, kemudian ahli ilmu tadi mengatakan tidak diterima taubatnya. Ya. Bagaimana mungkin sudah 99 nyawa orang, ya. Satu nyawa saja dibunuh, ya. Membunuh satu orang saja seperti membunuh seluruh manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'a, kata Allah. Membunuh satu orang tanpa hak, ya, maka itu seakan-akan telah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka apa? La, tidak ada taubat baginya. Allah tidak menerima taubat. Masya Allah. Qatala faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Kemudian laki-laki ini pun menggenapkan, membunuh ahli ilmu tadi dan disempurnakan, digenapkan menjadi 100. Ya, insyaallah. Tambah, ya, insyaallah. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian memang hatinya Allah berikan kesadaran, Allah ketuk
untuk bertaubat. Sehingga apa? Bertanya lagi, di mana saya bisa menemukan ahli ilmu yang saya mau bertaubat? Ya. Maka apa? Dia bertanya lagi tentang ahli ilmu lagi, di mana ada orang yang ahli ilmu agama. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian ditunjukkanlah, diarahkan kembali kepada seorang alim, ahli ilmu pada zaman itu. Yang kedua, karena yang pertama sudah dibunuh karena mengatakan kamu nggak bisa taubat, taubatnya nggak diterima dan seterusnya. Kemudian apa? Ditunjukkan kepada ahli ilmu yang kedua. Faqala, temannya yang mengantarkan bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Mi'ata naf, kalau tadi kan datang ke dukun, sungguh dia telah membunuh 90. Datang kepada ahli ilmu yang kedua, temannya mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Sungguhnya dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat baginya? Apakah Allah menerima taubatnya? Faqala, kemudian ahli ilmu pun mengatakan, menjawab, na'am, ya, masih ada taubat. Allah akan mengampuninya, Allah akan menerima taubatnya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Kemudian ahli ilmu tadi mengatakan, siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dengan taubat? Artinya apa? Seseorang tidak terhalang dari taubat selama nyawa rohnya masih belum melewati kerongkongan. Artinya belum sakaratul, masih ada waktu untuk bertaubat. Ya, pintu taubat belum tertutup. Kemarin kan apa? La yuhlaku, tidak akan pernah tertutup. Ya, pintu taubat itu, ya, sampai kapan? Sampai pada hari kiamat. Ya. Kemudian apa? Intalik ila ardin kada wa kada. Maka sang ahli ilmu tadi memberikan arahan nasihat kepada orang yang membunuh 100 orang tadi. Ya, kamu pergi ke negeri ini, ya. Fa innaha biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Karena di negeri ini sesungguhnya di negeri ini manusia-manusia mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu, maka janganlah kamu kembali ke negerimu. Kenapa? Karena negerimu itu adalah negeri yang buruk, negeri yang jelek, penuh dengan kemaksiatan, sehingga apa? Mudah orang untuk bermaksiat karena melihat temannya maksiat dan seterusnya, mudah. Negeri yang buruk, negeri yang jelek, negeri yang penuh kemaksiatan. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq, maka kemudian dengan tekad niat yang kuat untuk bertaubat kepada Allah, laki-laki yang membunuh 100 orang ini pergi meninggalkan negerinya yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keburukan, kejahatan, kejelekan. Dengan niat yang sungguh-sungguh pergi, berjalan. Faidha nasafat tariq, sampai di tengah perjalanan, atahul maut, datanglah kematian. Oh, coba bayangkan. Ya. Jadi ketika di tengah perjalanan menuju negeri yang akan dituju, yaitu negeri yang di sana mereka manusia menyembah kepada Allah, di sana ada kebaikan, kemaslahatan untuk dirinya setelah dia bertaubat. Maka apa? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat azab, malaikat rahmat dan malaikat azab pun datang. Dan mereka berdebat. Sampai malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat. Ya. Ketika sudah dicabut oleh malaikat maut, datang malaikat rahmat dan malaikat azab ingin membawa ruhnya. Ya. Faqalat malaikatur rahmah, kemudian malaikat rahmah mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Hei malaikat azab,
kamu jangan ambil nyawa ini, roh ini. Kenapa? Karena laki-laki ini telah datang dengan niat taiban bertaubat. Muqbilan biqalbihi ilallah, hatinya ingin dihadapkan kepada Allah, hatinya menghadap kepada Allah, niat ikhlas untuk bertaubat. Wa qalat malaikatul azab, dan malaikat azab berkata, "Hei malaikat rahmat, kamu jangan dulu bawa roh nyawa orang ini nanti dulu. Kenapa? Innahu lam ya'mal khairan qat." Sesungguhnya laki-laki ini belum pernah sama sekali berbuat kebaikan sedikit pun. Nah, karena bunuh, maksiat. Niat taubat ketika sudah bunuh 99 orang, datang ke ahli ilmu, katanya enggak ada taubat, langsung disempurnakan, digenapkan menjadi 100, datang lagi, ya, kemudian suruh hijrah, pergi, di tengah perjalanan, sudah ada niat untuk bertaubat, tekad yang kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Namun ketika di tengah perjalanan, Allah cabut nyawanya. Maka kata malaikat azab, ya benar, ini orang belum beramal kebaikan sedikit. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat. Ini milik saya akan bawa, kata malaikat rahmat. Ini milik saya, kata malaikat azab. Maka apa? Kemudian fa'atahum malak fi surati adamiyyin. Maka datang laki-laki, ya, seorang malaikat yang menyerupai atau dalam bentuk manusia. Jadi memang Allah, ya, menghendaki, dan atas kehendak Allah malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, ya. Datang seorang malaikat yang berwujud sebagai manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Faja'aluhu bainahum, dan mereka, malaikat rahmat dan malaikat azab, menjadikan dia, malaikat yang datang ini, sebagai hukman, yang memberikan keputusan hukum dari Allah. Ya, artinya malaikat yang datang ini atas perintah Allah. Tahu di sini malaikat azab dan malaikat rahmat sedang berdebat, maka Allah menurunkan utusannya, yaitu malaikat dalam bentuk apa? Wujud manusia. Sebagai apa? Yang memberikan keputusan. Apa kata malaikat tadi yang berwujud sebagai manusia atas izin Allah tadi, ya, berwujud manusia? Faqala, kemudian malaikat tadi mengatakan, qisu ma bainal ardaini ila fa'ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Ya. Maka malaikat ini mengatakan, ukurlah jarak antara dua negeri. Ya, negeri buruk tadi kan tempatnya ini, dan negeri yang baik yang dia ingin menyembah bersama penduduk di sana, ingin bertaubat dan seterusnya. Diukur jaraknya. Ya. Manakah yang lebih dekat? Apakah masih dekat ke negeri buruknya, ataukah sudah lebih dekat ke negeri yang akan dituju, negeri yang baik, negeri yang saleh? Ya. Suruh diukur jaraknya oleh malaikat. Malaikat azab mengukur jarak dari negeri buruknya sampai ke tempat meninggalnya. Lebih dekat manakah? Apakah lebih dekat ke negeri yang buruk tadi, negerinya dia? Apakah lebih dekat ke negeri yang baik, yang menjadi tujuannya dia untuk bertaubat kepada Allah? Kemudian apa? Kalau lebih dekat kepada salah satunya, maka itu haknya dia. Ya, maka seandainya lebih dekat ke negeri yang buruk, maka ini jatahnya malaikat azab. Kalau lebih dekat kepada apa? Negeri yang baik tadi, maka jatahnya malaikat rahmah untuk mengambil ruhnya di bawah, ya, surganya Allah. Maka apa? Faqasu, kemudian malaikat azab dan malaikat rahmah mengukur jarak, ya, masing-masing, ya. Fawajadu, dan mereka berdua mendapati bahwasanya laki-laki ini adna ilal ardillati arada. Maka dua malaikat ini, malaikat azab dan malaikat rahmah, mendapati bahwasanya laki-laki ini mati lebih dekat kepada negeri yang akan dituju, yaitu negeri yang soleh, negeri yang baik.
Kemudian apa? Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat pun membawa ruh laki-laki ini, ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis ini, ya, para hamba Allah, ada beberapa faidah atau keutamaan dari hadis ini yang perlu kita garis bawahi adalah fadlul ilmi 'alal ibadah. Ya. Bahwasanya apa? Keutamaan ilmu atas ibadah. Artinya apa? Pondasi ibadah adalah ilmu. Makanya Pak, laki-laki ini yang bunuh 99 tanya, apakah saya masih diterima taubatnya? Allah masih mengampuni saya? Ini apa? Karena tujuannya ingin dapat ilmu. Kalau diterima, maka dia bertaubat. Ya, sungguh dia bertaubat kepada Allah. Maka apa? Menunjukkan hadis ini, faedah yang pertama adalah kemuliaan, keutamaan ilmu atas ibadah. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita kerjakan harus didasari dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa yang kedua? Hijrah. Al-hijrah min daril asyan. Hijrah dari negeri yang buruk, yang penuh dengan kemaksiatan, kejahatan, kejelekan, yang otomatis dapat mempengaruhi orang tersebut. Sehingga apa? Dia hijrah. Harus hijrah. Supaya apa? Tidak terpengaruh dengan keburukan, kemaksiatan. Hijrah kepada tempat yang baik, negeri yang baik. Ya. Wa muqata'atu ikhwani su. Kemudian apa? Ya, memutus, ya, hubungan, ya, dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat, teman-teman yang dapat mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat. Putus hubungannya. Ya, gitu. Makanya dalam hadis kan, siapa yang berteman dengan, ya, penjual minyak wangi, maka minimalnya akan mendapatkan wanginya, cipratan wangi. Maka siapa yang berteman dengan pandai besi, maka minimalnya dia akan gosong, ya, akan terkena keringatnya, baunya, ya. Gitu. Ini kan perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang buruk. Maka di sini apa? Harus memutus, ya, teman-teman yang buruk yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan yang akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah. Wastibdaluhum bisuhbati ahlil khair wassalah, dan mengganti mereka teman-teman yang buruk menjadi teman-teman yang baik, diganti. Cari teman yang baik, teman yang solih. Karena teman yang solih, teman yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan. Oh, ini haram, jangan. Ini yang baik. Nah, ini teman yang solih yang harus kita pegang, yang harus kita cari. Kemudian berikutnya, dalil annal qadi idza ta'aradat al-aqwal 'indahu yahkum au yuhkamu bil qara'in. Au yahkumu bil qara'in. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang hakim, ya, apabila adanya, ya, perkataan yang saling bertentangan, ya, kayak tadi malaikat azab dan orang-orang berdebat, bertentang. Maka apa? Yahkumu bil qara'in. Maka mengambil hukum dengan kaitan, hukum kaitan. Mana yang lebih dekat? Kalau seandainya lebih dekat kepada negeri yang dituju, maka ini orang yang termasuk orang yang baik. Maka malaikat rahmat membawa ruh ini. Ya. Kalau lebih jauh, berarti termasuk apa? Dari apa? Orang-orang yang merugi tadi. Masih, ya, tadi dekat dengan negeri yang buruknya, ya. Kemudian di sini, ya, faedah yang terakhir adalah annadzunub wa in 'azumat fa'afullahi wa maghfiratullahi a'dzam minha. Bahwasanya dosa sebanyak apapun dan sebesar apapun, maka ingatlah bahwasanya maafnya Allah, ampunannya Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Seberapa tinggi dosa kita kepada Allah, setinggi langit pun, maka ingatlah ampunan Allah dan maafnya Allah lebih tinggi daripada dosa-dosa kita.
seluas apapun dosa-dosa kita, maka ingatlah bahwasanya ampunan Allah dan maafnya Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah Maha mengampuni dosa-dosa. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau, wahai Allah. Wa anna man saddaqa fi taubatih, maka barang siapa yang jujur dalam taubatnya, kan ini jujur nih. Laki-laki ini jujur datang kepada Allah, berjalan niat ikhlas untuk bertaubat, ya. Taballahu alaihi. Barang siapa yang jujur dalam taubatnya, niscaya Allah akan menerima taubatnya walau lam, diperhatikan nih. Walau lam ya'mal khairan, meskipun dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Ya. Atau beramal kebaikan masih sedikit. Apa di sini dikatakan meskipun belum beramal kebaikan sedikit pun, ketika dia ada niat untuk bertaubat kepada Allah, maka apa? Allah pun akan menerima taubatnya. Idza azima ala fi'lih, kalau dia betul-betul bertekad untuk bertaubat kepada Allah. Makanya apa? Selalu pastikan hati kita senantiasa bertekad untuk bertaubat kepada Allah setiap hari, setiap saat. Ya, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan niat hati kita terus bertekad, ya Allah, saya taubat kepadamu, ya Allah, saya mohon ampun, ya Allah, saya taubat kepadamu. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan kita termasuk orang-orang yang diberkahi dan dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.